Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gejolak zaman yang semakin tak menentu, banyak di antara kita merasa bahwa kita hidup di periode akhir dari sebuah era, sering disebut sebagai zaman edan. Tanda-tanda kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan semakin jelas terlihat, mulai dari keruntuhan akidah, sistem kepemimpinan yang goyah, ekonomi yang rapuh, hingga degradasi budaya dan akhlak. Fenomena ini dianggap sebagai pertanda akan munculnya sosok pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi, yang diyakini akan membawa perubahan besar. Kesempatan kali ini nasihat Sang Kiai akan membahas tentang zaman edan. Saat ini, kita semua hidup di periode terakhir dari akhir zaman. Tanda-tanda kehancuran dalam seluruh aspek kehidupan sangat jelas, ceto welo-welo, mulai dari kehancuran akidah, sistem kepemimpinan, ekonomi, budaya, akhlak, dan lain sebagainya. Kehancuran di semua aspek ini merupakan keniscayaan sebagai tanda munculnya imam akhir zaman, Imam Mahdi. Imam Mahdi akan menata ulang, menyegarkan dan memenuhi seluruh bumi dengan kemakmuran dan keadilan dalam semua bidang kehidupan. Ketika Imam Mahdi tampil memimpin, seluruh kekayaan bumi akan dikeluarkan. Begitu pula rahmat dari langit akan diturunkan sepenuhnya. Sehingga pada saat itu, terwujudlah kejayaan akhir zaman yang gilang gemilang. Semua aspek kehidupan mencapai puncak kejayaannya. Saking jayanya, hingga jika seseorang bersedekah sekarung emas pun, tidak ada yang mau menerima, karena semua orang saat itu kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Masa itu sudah sangat dekat. Lihatlah huru-hara dan pertentangan saat ini, baik antar perorangan, kelompok pemerintahan, dan lain-lain. Ekonomi tampak gagah perkasa, padahal sesungguhnya rapuh karena sistem riba di seluruh sektor ekonomi. Laksana kayu yang digerogoti rayap, tinggal menunggu momentum kehancuran. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah membangkitkan bagi umat ini pada setiap awal 100 tahun, seorang mujaddid yang akan memperbarui agamanya." Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hajar, Abu Dawud, dan Al-Iraqi telah diutus kepada umat Islam sebanyak 13 orang mujaddid. Mereka adalah pemimpin manusia yang berwatak nabi, kecuali Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang sekaligus merangkap sebagai pemerintah. Namun di antara mereka, tidak ada seorang pun yang dapat kita katakan sebagai ketua mujaddid, dan tidak ada seorang pun yang melantik atau mengisytiharkan salah satu di antara mereka sebagai ketua mujaddid. Oleh karena itu, ketua mujaddid itu adalah seseorang yang pertama kali disebut tetapi terakhir muncul. Sebagai penutup, refleksi atas kondisi dunia saat ini mengajak kita untuk tidak hanya sekadar mengamati tanda-tanda zaman, tetapi juga mengambil langkah nyata dalam mempersiapkan diri menyambut perubahan besar yang akan datang. Kehadiran Imam Mahdi bukan hanya sebuah harapan, tetapi juga sebuah panggilan untuk memperkuat iman, meningkatkan kualitas akidah, serta memperbaiki segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Dalam menghadapi gejolak dan tantangan zaman, kita diajak untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip agama, menjaga persatuan dan kesatuan, serta berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dengan memahami bahwa masa depan kita sangat dipengaruhi oleh tindakan kita di masa kini, mari kita berusaha untuk menjadi individu yang lebih baik, komunitas yang lebih solid, dan bangsa yang lebih tangguh. Selain itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan memahami ajaran agama secara mendalam, sehingga kita dapat mengenali dan menghadapi berbagai permasalahan dengan bijaksana. Dukungan terhadap pemimpin-pemimpin yang memiliki visi dan integritas tinggi juga menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang konstruktif. Akhir kata, mari kita sambut masa depan dengan penuh harapan dan kesiapan, meyakini bahwa setiap ujian dan tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses menuju kejayaan akhir zaman yang dijanjikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan petunjuk untuk tetap berada di jalan yang benar,
hingga tiba waktunya Imam Mahdi muncul dan membawa bumi ini menuju era baru yang penuh dengan kemakmuran, keadilan, dan kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasihat Sang Kiai.